Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Hal Kerajaan Allah. Yang berdasarkan pada Injil Markus bab 4 ayat 26 dan 27. Kata Yesus, kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu di malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tugas utama Yesus datang ke dunia ialah mewartakan kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang Yesus wartakan terkadang sulit dimengerti dan dijelaskan lewat kata-kata manusia. Oleh karena itulah Tuhan Yesus mencoba memakai banyak cara. Salah satunya melalui perumpamaan. Perumpamaan sampaikan untuk menjelaskan arti dan makna dari kerajaan Allah. Dalam Injil hari ini, Yesus mengajarkan kerajaan Allah lewat perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Benih itu ditaburkan orang di tanah. Pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya. Kemudian bulir-bulir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila sudah cukup masak, orang itu segera menyabit. Sebab musim menuai sudah tiba. Proses benih tumbuh ini menggambarkan kerajaan Allah yang akan tumbuh dan berbuah dalam diri manusia. Namun, kita umat manusia terkadang kurang menyadarinya. Saudara-saudari terkasih, kita semua pasti mengenal benih. Benih adalah biji tanaman atau bagian tanaman lainnya, seperti umbi, stek, yang telah dipersiapkan secara khusus untuk tujuan memperbanyak atau mengembangbiakan tanaman. Petani menanam benih pada musim tertentu. Benih yang ditanam akan tumbuh jika tanahnya baik, dipelihara,
dan dipupuk. Jika tidak dipupuk dan dipelihara, benih tersebut akan mati. Atau jika tumbuh, benih itu tidak akan menghasilkan buah yang baik. Benih artinya sabda Yesus. Kita umat Katolik biasanya setiap hari Minggu mendengar sabda Tuhan. Sayang, sabda Tuhan yang kita dengar kurang kita hayati. Akibatnya, banyak umat Kristen yang tidak tumbuh iman. Dengan kata lain, banyak umat Kristiani tidak berbuah. Padahal Yesus mengharapkan kita berbuah. Buah-buah yang Yesus harapkan antara lain kesabaran, kelemah lembutan, kesetiaan, dan kebaikan. Nyatanya ada orang Kristen yang tidak sabar dalam menghadapi masalah dan kesulitan. Ada juga umat Kristen yang tidak setia. Mereka gampang berubah serta tergoda. Saudara-saudari terkasih, lalu apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah artinya suatu suasana di mana Allah hadir dan berkarya. Kerajaan Allah akan terwujud secara nyata dalam diri kita dan dalam kehidupan masyarakat apabila kita dan semua umat manusia membuka diri untuk dibimbing serta dituntun oleh Allah. Maka sangat dibutuhkan sikap rendah hati. Manusia yang rendah hati akan bersikap terbuka terhadap bimbingan Allah sehingga kita mampu mengalami kerajaan Allah secara nyata. Sebaliknya, orang-orang yang tertutup dan sombong tidak bisa mengalami kerajaan Allah. Berikut kita simak pengalaman keluarga Pak Anto. Namanya samaran. Pak, Bapak tidak ke gereja? Tanya Wati, anak perempuan Pak Anto. Bapak lagi malas ke gereja, jawab Pak Anto. Mengapa? Minggu lalu Bapak juga tidak ke gereja. Bagaimana Bapak bisa menjadi orang baik? Kata Wati kepada ayahnya. Dengan nada marah, Pak Anto berkata kepada anaknya, sekarang kamu berani ya mengajari Bapak. Kalian pergi saja sendiri. Wati sedih dan jengkel mendengar perkataan ayahnya. Terpaksa Wati pergi ke gereja bersama ibu dan keempat adiknya. Padahal sudah lama Wati menyimpan rasa rindu supaya ayahnya pergi ke gereja dan bertobat. Pak Anto, ayah Wati, sudah lama tak ke gereja. Saudara-saudari terkasih, Pak Anto merasa bahwa dirinya sudah tua dan dewasa. Dia merasa tersinggung dan marah pada waktu anaknya menyuruh dia ke gereja. Sementara Wati dan keluarga yang lain mengharapkan Pak Anto mau pergi ke gereja bersama-sama. Sebab Pak Anto hanya sesekali pergi ke gereja. Itu pun dengan terpaksa. Pak Anto melihat bahwa dirinya baik-baik saja. Pak Anto tidak menyadari betapa pentingnya kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Bahkan
Pak Anto meremehkan permintaan anaknya untuk pergi ke gereja. Pak Anto menutup pintu hatinya kepada dia Tuhan. Dalam kondisi demikian, kerajaan Allah sulit berkarya. Kerajaan Allah tidak bisa terwujud tanpa keterbukaan dari manusia. Kerajaan Allah itu juga bekerja secara bertahap. Dengan kata lain, kerajaan Allah tidak bekerja secara cepat dan langsung. Manusia hendaknya membuka diri dan melakukan bagian yang harus manusia lakukan. Misalnya, melakukan tugas yang dipercayakan kepada kita. Barangkali tugas yang kita lakukan tidak sempurna, tetapi yang tidak sempurna itu disempurnakan oleh Allah. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah selama ini aku sudah membuka diri supaya kerajaan Allah dapat bertumbuh dan berbuah dalam diriku dan masyarakat? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih atas karya keselamatan yang Engkau kerjakan. Semoga benih Allah yang Engkau taburkan dapat bertumbuh dan berbuah kebaikan, kelemah lembutan, dan cinta kasih. Jangan biarkan kami menutup pintu hati terhadap benih kerajaan Allah. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.